Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan kembali. Kali ini kita akan belajar tetap ya tematik 4E atau tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Muatan pelajaran yang kita pelajari kali ini IPA dan IPS. Sekarang muatan IPA, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan pada pembelajaran pertama. Yang kedua, menjelaskan peranan cahaya dalam proses melihat dan melakukan percobaan mencampur warna cahaya pada pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran pertama, penerapan sifat-sifat cahaya. Nah, cahaya itu apa sih? Cahaya itu fungsinya untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar ya. Dan tanpa cahaya kita tidak akan bisa melihat benda-benda di sekitar kita ya, akan gelap. Nah, yang kedua, membedakan warna. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, sifat-sifat cahaya apa saja? Kemarin sebagian sudah berita jelas dalam video sudah dijelaskan ya bahwa sifat-sifat cahaya itu antara lain yang pertama, cahaya bisa merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan kelima, cahaya dapat diuraikan. Nah, ini adalah contoh percobaan sifat-sifat cahaya ya. Yang pertama, merambat lurus. Kemarin juga sudah ada ya di video ya. Boleh kita jelaskan kembali bahwa cahaya merambat lurus itu dalam percobaan ini saat lubang sejajar, kan katanya dikasih lubang. Nah, saat lubang sejajar itu kamu dapat melihat cahaya lilin. Sedangkan kalau salah satu karton digeser dan tidak sejajar, maka kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Dan hal ini membuktikan bahwa cahaya itu hanya bisa merambat lurus, tidak dapat dibelokkan ya. Yang kedua, menembus benda-benda bening. Nah, ini saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening, maka cahaya senter akan menembus gelas dan menyinari papan ya. Hanya bisa untuk benda-benda yang bening, benda-benda seperti gelas, kaca ya. Selain benda bening itu, maka cahaya tidak dapat menembus. Contohnya apa? Boneka tidak dapat menembuskan, kemarin sudah kalian coba ya, boneka atau batu ya, itu tidak bisa menembus. Selanjutnya, dapat dipantulkan. Nah, cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin ya, maka cahaya itu dapat memantul jika terkena permukaan benda. Selanjutnya, dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, ini contoh ya. Contoh pensil yang dicelupkan ke dalam air, maka pensil itu akan terlihat patah dan lebih besar ya. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan ya. Selanjutnya, penguraian cahaya atau cahaya dapat diuraikan, yaitu contohnya yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah pelangi ya. Pelangi itu terjadi karena adanya cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Nah, ini adalah contoh penguraian cahaya menggunakan kaca prisma. Ini bentuk bangun prisma yang ini ya. Ini bentuk bangun prisma. Nah, ini cahaya bisa dipantulkan melalui kaca prisma sehingga membentuk pelangi ya. Kalau kalian punya kaca prisma di rumah, bisa kalian coba ya. Nah, ini peranan cahaya dalam proses melihat. Nah, di buku paket kalian buka halaman 18, di situ disebutkan
bahwa bagian-bagian mata dan fungsinya. Bagian mata itu ada otot mata, lensa mata, kornea, pupil, iris, ya, saraf mata, retina, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa otot mata itu fungsinya untuk apa? Untuk mengatur gerakan kedua bola mata, ya. Retina bagian yang peka terhadap cahaya. Saraf mata untuk menghubungkan saraf dalam retina dengan otak atau meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Lensa mata untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya agar jatuh di retina. Kornea melindungi lensa mata dan memfokuskan cahaya atau meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Kalau saraf meneruskan rangsangan cahaya ke otak, kalau kornea meneruskan cahaya yang masuk ke mata, ya. Pupil mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Iris mengatur ukuran pupil. Di situ sudah ada ya, mengatur besar kecilnya pupil. Nah, selanjutnya proses melihat pada mata. Nah, bagaimana sih cara proses melihatnya sehingga kita bisa melihat? Nah, yang pertama, benda memantulkan cahaya atau ada cahaya. Nah, cahaya tersebut masuk ke mata melalui pupil atau kornea, ya. Nah, cahaya masuk ke mata melalui kornea, setelah itu melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris, ya. Kalau di buku paket kalian langsung ke pupil ya, tapi ini lebih terperinci lagi. Yang pertama masuk ke kornea dulu, kan kornea fungsinya meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Jadi dari cahaya tadi diteruskan oleh kornea, cahaya masuk melalui kornea, ya. Selanjutnya melewati pupil, baru melewati pupil yang lebarnya terus diatur oleh iris. Setelah itu dibiaskan oleh lensa mata. Setelah itu terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyata, terbalik, diperkecil. Nah, sel batang dan sel kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optik, ya. Dan otak membalikkan lagi bayangan yang terlihat di retina. Setelah itu baru objek terlihat sesuai dengan aslinya. Ini adalah proses melihat pada mata, ya. Selanjutnya pelajaran IPS. Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kedua, menggali informasi tentang Hayam Wuruk sebagai tokoh kerajaan Hindu Buddha. Nah, di sini adalah tokoh-tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Di sini disebutkan bahwa beberapa tokoh peserta peninggalannya kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawanannya. Yang pertama, Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini berasal dari kerajaan Kutai. Ya, ingat-ingat ya, Mulawarman dari Kutai. Nah, ini adalah raja yang memeluk agama Hindu, ya. Nah, Raja Mulawarman ini menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Kaum Brahmana itu kaum yang agama Hindu, ya. Nah, ini peninggalannya apa? Peninggalan dari Raja Mulawarman yaitu prasasti yupa. Prasasti ini ya berupa yupa. Sikap kepahlawanan yang bisa kita ambil dari Raja Mulawarman yaitu adil, bijaksana, taat menjalankan ajaran agama, serta mencintai rakyatnya dan dermawan, ya. Ini yang bisa kita ambil ya sikapnya. Yang kedua, Raja Kertanegara, Kerajaan Singosari. Ya, ini Raja Kertanegara ini raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara, ya. Ini Raja Kertanegara ini berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara dan peninggalannya dari Raja Kertanegara yaitu berupa Candi Singosari.
Jadi Candi Singosari ini adalah peninggalan Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Sikap kepahlawanan yang bisa kita ambil yaitu pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara, berani dan tegas menolak tunduk pada bangsa Mongol. Selanjutnya Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda itu dari Kerajaan Aceh. Raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan yaitu Sultan Iskandar Muda ya, pemeluk agama Islam. Nah, ini adalah peninggalannya Masjid Raya Baitur Rahman ya dari Aceh. Sikap kepahlawanan yang bisa kita ambil yaitu adil dalam menegakkan hukum, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya Raden Patah dari Kerajaan Demak. Nah, raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak itu namanya Raden Patah. Nah, apa peninggalan dari Raden Patah? Ini Masjid Agung Demak ya. Masjid Agung Demak itu peninggalan Raden Patah. Sikap kepahlawanannya apa yang bisa kita ambil? Yaitu menghormati kebebasan beragama. Yang kedua, berani melawan penjajah. Pembelajaran kelima, perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaiannya yang telah dilakukan. Untuk gambar-gambar tokoh-tokohnya bisa kalian lihat ya. Di buku paket itu sudah dijelaskan ya. Yang pertama Raja Purnawarman pada halaman 24 ya. Raja Purnawarman atau Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat, yaitu dia sudah berhasil membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian. Yang kedua, memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Dan yang ketiga, dia adalah seorang raja yang bijaksana. Bisa kalian lihat halaman 24 ya, tentang Raja Purnawarman. Yang kedua, Raja Hayam Wuruk. Nah, Raja Hayam Wuruk ini bisa kalian lihat halaman 28. Raja Hayam Wuruk ini berasal dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Nah, beliau bisa membawa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Yang kedua, menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Yang ketiga, rakyat hidup damai, makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Ya, untuk cerita lebih lengkapnya bisa kalian lihat ya pada halaman 28. Nah, yang ketiga, Mahapati Gajah Mada. Kalau Gajah Mada bisa kalian lihat pada halaman 4 ya. Gajah Mada yaitu Kerajaan Gajah Mada, Kerajaan Majapahit dari Jawa Timur ya. Seorang Mahapati yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara ya. Yang kedua, menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Dan yang ketiga, bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa ya. Kalian garis bawahi di situ ya, ada namanya Sumpah Palapa. Ya, sumpah itu bertujuan untuk mempersatukan Nusantara ya. Nah, di situ adalah relief Mahapati Gajah Mada yang memegang keris. Relief ini berada di kawasan Monumen Nasional atau Monas di Jakarta. Nah, ini adalah yang membawa keris ini adalah Mahapati Gajah Mada ya. Itu ada di Monas, bisa kalian lihat di Monas ya. Cukup sekian penjelasan dari Bu Lita, kurang lebihnya Bu Lita mohon maaf. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.